Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Uh, Baik, kita coba tes suaranya. Bu Yulia, selamat malam dari Surabaya. Pak Franky, selamat malam. Pak Toro, Pak Sugi, selamat malam. Pandang, Pak Rido Utomo dari Serpong, Bu Inge dari Surabaya, Mbak Ria dari Eindhoven, Belanda, Pak Ade dari Banten, Pandang dari Cilegon, Bu Dewi, Samangun, Pak Dedi, selamat malam Pak Dedi. Pak Dedi sudah sembuh kan Pak ya? Mudah-mudahan Bapak sudah sehat kembali. Semoga Bapak bisa. Ya maaf Pak ya, saya belum bisa nengok Bapak, tapi pada suatu saat, pada saat saya tidak sibuk, pasti saya akan datang berkunjung ke Bapak. So, paling nggak nanti tanggal 28 Bapak bisa hadir, nanti kita bisa bagi-bagi door prize lagi buat Bapak, termasuk indikator ya Pak ya, yang terbaru lagi kita bagikan lagi ke nasabah. Baik, malam ini seperti biasa kita akan membahas market, sedikit market, lalu saya coba akan banyak yang bertanya dari Surabaya, dari Blitar, banyak yang bertanya kepada saya, atau dari Serpong, Pak Rido nanya sama saya, bagaimana cara menghitung kalau satu pip itu berapa dolar dan segala macamnya. Memang pada prinsipnya sudah tertera semuanya, sudah ada semuanya di dalam MT4 Bapak dan Ibu. Jadi MT4 itu sudah menghitung semuanya, tetapi Bapak dan Ibu juga perlu mengetahuinya agar tidak salah dalam menghitung atau merasa nyaman dalam bertransaksi. Karena setiap Bapak membeli kontrak atau pair yang manapun, Bapak bisa menghitung berapa ketahanan Bapak, ketahanan dana Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti itu. Baik, kita bahas sedikit masalah market. Di sini ada Pak Sugi, di sini ada Pak Endang, ada Pak Dedi, jagoan-jagoan market, jagoan-jagoan fundamental. Jadi saya kadang-kadang agak takut karena saya juga banyak belajar sama Pak Sugi masalah fundamental. Baik, nggak apa-apa ya, kita sharing aja. Malam ini kita sharing. Seperti saya pernah bahas bahwa inilah hebatnya fundamental. Teknikal itu memang akan berfungsi pada saat fundamental terasa sudah mulai bukan mereda, tapi biar bagaimanapun juga pada saat dolar mencapai suatu titik tertentu, dolar di mana sudah overbought, sudah banyak sekali pembelinya, otomatis seller sudah mulai masuk. Nah, pada saat seller masuk, tentu ini adalah suatu koreksi. Koreksi terjadi pada dolar. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu melihat market saat ini, sepertinya acak-acakan gitu ya. Sebenarnya yang ngikutin fundamental itu saat ini, hari ini itu hanya counseling. Counseling tiba-tiba Bank of England, makanya mengatakan bahwa inflasi Inggris bisa di bawah 1%. Itu dikarenakan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Eurozone atau di wilayah kawasan Eropa, dan adanya perlambatan di China. Dua kawasan ini memang sangat ditakuti oleh seluruh dunia, karena pada saat mereka melambat tentunya mangsa pasarnya akan menjadi berubah. Yang penting adalah
fundamental saat ini yang perlu digarisbawahi adalah pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Dengan turunnya pertumbuhan ekonomi, sehingga berakibat terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi secara global. Dan ini sudah saya singgung sedikit beberapa waktu yang lalu, jauh-jauh hari sebelumnya. Bapak dan Ibu bisa lihat di fanpage saya. Fanpage kami ada di Look FX Market. Jadi untuk Pak Rido yang baru bergabung, silakan buka Facebooknya, lalu di search Look FX Market, atau belajar trading forex, belajar trading lupa saya. Mungkin orang nanti silakan ketik belajar trading forex gratis kalau nggak salah. Tapi daripada saya salah, nanti silakan Tor ketik aja. Di situ juga ada fanpage mental forex dan segala macam. Itu adalah konsultan-konsultan kami yang membuat fanpage tersebut, dan itu semuanya terrangkum di dalam fanpage belajar trading forex gratis kalau nggak salah. Oke. Nah, dengan seperti itu, maka dengan turunnya inflasi atau di bawah 1%, itu artinya memupus rumor atau gosip yang beredar bahwa Bank of England akan menaikkan suku bunga. Paling tidak dalam beberapa waktu ke depan, dia tidak akan menaikkan suku bunga, atau bahkan yang terjadi adalah kemungkinan adalah pemotongan suku bunga mungkin. Karena kata Pak Franky, belajar trading forex gratis. Jadi di search aja di FB, belajar trading forex gratis. Itu adalah outlook tulisan-tulisan yang biasanya ditulis oleh partner-partner kami. Jadi Bapak dan Ibu juga boleh kalau mau menulis, silahkan aja, kami akan akomodir di fanpage ini. Baik. Nah, untuk saat ini memang semuanya akan mengikuti teknikal. Jadi biar bagaimanapun juga teknikal memang perlu diperhatikan, walaupun sentimen besarnya masih dalam keadaan strong dollar. Biar bagaimanapun juga arah market sebenarnya sampai 6 bulan. Jadi begini, fundamental itu memang tidak akan terjadi seperti kita membalikan tangan. Jadi apabila ada fundamental yang dirilis sekarang, atau ada opini atau gosip apapun itu akan bereaksi sekitar 2 hari, 3 hari yang akan datang. Jadi Bapak dan Ibu kalau salah posisi juga jangan, kalau melawan tren pasar, jangan lebih daripada 1 hari, pasti itu akan berlanjut terus. Dan yang penting adalah Bapak dan Ibu mengetahui adalah posisi-posisi kunci dari setiap pairnya. Sama seperti Bapak dan Ibu menanyakan mungkin, kalau untuk euro posisi kuncinya ada berapa? Sebenarnya posisi kuncinya ada 1.26. Resistennya atau atapnya atau atasnya adalah 1.26. Tetapi Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa untuk euro bukan ada bawah untuk di buy, tetapi ada atas untuk di sell. Jadi kalau kita ketinggalan buy-nya misalnya, biarkan saja, nanti tunggu atas kita sell aja. Stop loss-nya ada di berapa? Stop loss-nya apabila 1.26000 atau XXX dilewati. Dan untuk ya dengan stop loss di 112. Kita ketahui bahwa yen memang akan stabil, targetnya memang sudah terlewati, yaitu di 111.
Jadi balance-nya 50% dari yen pernah berada di 147 dan pernah ada di harga 75. Jadi 50% ya itu ada di harga 111. Jadi sudah mendekati atas gitu ya, silahkan sell aja gitu. Di beberapa sell-nya tentunya saya melihatnya belum ada signal bahwa Bank of Japan akan coba mengurangi atau membatasi QE yang diluncurkan. Awal pertama kali QE diluncurkan di Jepang untuk melawan deflasi tentunya itu sekitar 70 triliun yen. Lalu beberapa waktu yang lalu dia menaikkan menjadi 80 triliun yen. Gosip yang beredar adalah keinginan pasar pemerintah Jepang atau Bank of Japan itu menggelontorkan uang sebesar 100 triliun yen. Ini artinya resisten akan bisa terjadi di 120. Ya, dekat-dekat 120 Bapak dan Ibu harus merubah mindsetnya untuk menjual gitu. Dengan target 111. Kira-kira seperti itu. Untuk pound sterling saya sama nasabah lain, Pak Sugi sama Pak Dedi sama yang lainnya pernah kita bahas gitu bahwa untuk pound sterling atapnya memang 1.6. Di bawah 1.6 jatuhnya sell. Di atas 1.64 itu jatuhnya buy. Itu adalah posisi-posisi kunci untuk pound sterling. Banyak orang yang mengatakan bahwa Swiss franc itu merupakan cermin dari euro. Jadi pada saat euronya nanti turun, Swissnya pasti akan naik. Dan kita ketahui bahwa Swiss itu suatu negara yang industrinya itu adalah kebanyakan perbankan. Jadi kalau mata uangnya terlalu kuat atau turun terus gitu, Bapak prepare untuk beli aja. Untuk Aussie, saya akan bahas. Aussie ini adalah mata uang yang menarik kalau menurut saya. Dan saya melihat adanya suatu peluang untuk trading di Aussie. Dari semua pair yang ada, dari semua cross rate yang ada, semua mata uang yang ada, baik terhadap dolar maupun tidak, itu apabila Bapak dan Ibu menginapkan posisi, itu dikenakan bunga atau swap. Tapi ada satu pair yang apabila menginap, Bapak dan Ibu mendapatkan swap atau mendapatkan bunga. Kalau Bapak dan Ibu trading satu lot, itu bunganya sekitar satu hari sekitar 1,2 dolar atau sekitar 12.000. Jadi kalau kita hitung, itu satu tahunnya apabila menahan satu posisi, itu sekitar 18% untuk bunganya aja. Satu tahun Bapak dan Ibu bisa dapat 18%. Jauh lebih baik dibandingkan Bapak dan Ibu menaruh dananya di perbankan. Tapi posisinya buy ya Pak ya Ibu ya, posisinya buy. Kalau posisinya sell tentunya swapnya akan jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan yang lain. Paling besar adalah Aussie terhadap US dollar. AUD USD itu besar sekali kalau sell. Kalau buy mendapat bunga. Kalau untuk mini lot atau 0,1 lot itu sekitar dapat Rp1.200 per harinya. Bagaimana kalau Rabu menuju Kamis seperti nanti malam? Ya tetap dikalikan 3 kali. Jadi Bapak dan Ibu yang trading satu lot itu bisa mendapatkan 12.000 kali 3, yaitu sekitar 36.000 dalam waktu satu malam. Nah, menurut saya ini akan jauh menarik sekali untuk menjadi suatu program investasi. Tetapi saya katakan kalau trading di Aussie itu adalah menabung. Artinya begini.
Apabila Bapak dan Ibu menaruh dananya di bank 10 juta aja misalnya, itu pasti bunganya kecil sekali kalau kita punya 10 juta rupiah. Tetapi apabila kita trading di Aussie, Bapak dan Ibu bisa mendapat jauh lebih banyak. Pertanyaannya sepele, kalau kita buy, coba kita buy Aussie-nya, lalu kita inapkan selama 3 hari, terus harga turun terus, bagaimana? Yang selama ini kita hadapi adalah setiap Bapak dan Ibu mempunyai suatu posisi dan itu diinapkan, equity Bapak enggak. Dan kita menunggu harga itu naik. Katakanlah banyak nasabah-nasabah yang bertransaksi di emas misalnya. Ya kita akan tahu ujungnya emas adalah naik gitu loh. Tapi pertanyaannya selalu mereka bertanya kepada saya, kapan naiknya? Gitu. Saya nge-buy di 12.00 gitu. Gimana kapan naik ya, kapan akan nyampe ke 12.00? Ya sabarlah Pak dan Ibu gitu ya, tunggu perekonomian dunia membaik, karena gold itu adalah nilai lindung. Kita nyimpan gold itu adalah hedging sebenarnya dari inflasi. Nah, kita tinggalkan dulu sebentar Mas, kita balik lagi ke Aussie. Nah, pada saat Bapak dan Ibu membeli Aussie terhadap US dollar, Bapak dan Ibu mendapat bunga, biarkan saja. Saya juga secara umum, yang namanya Aussie terhadap US dollar itu tidak mungkin menjadi 0. Itu prinsipnya. Tidak mungkin menjadi 0. Jadi, Bapak dan Ibu silakan aja membeli, lalu siapkan leverage-nya, gitu ya, dengan benar, hitungan keuangannya dengan benar, lalu tarik ketahanan dananya sampai berapa, lalu kira-kira dia akan masih turun sampai berapa, udah dari situ beli aja. Balance-nya untuk Aussie itu sampai di 0,85. Jadi neraca perdagangannya antara ekspor dan impor akan balance pada saat 0,85. Jadi kalau udah mendekati lewat 0,85, buy aja Bapak dan Ibu, siapkan aja dananya, buy aja. Kalau mau mini silakan 0,1. Dengan dana sekitar 5-10 juta itu sudah cukup. Bagaimana cara menghitungnya? Sebentar lagi kita coba akan menghitung bagaimana uang 5-10 juta bisa untung besar di Aussie. Ya itu kan kalau misalnya Aussie-nya kita buy naik, kalau kita buy turun gimana, biarkan saja. Karena intinya bahwa Aussie untuk sampai di akhir tahun ini akan sulit untuk menembus 0,8 kalau menurut saya. Karena selama ini saya melihat bahwa dari data-data yang ada, perekonomian Australia cukup baik gitu ya, cukup baik dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, negara-negara di Jepang. Kenapa perekonomian Aussie, Australia agak terganggu sedikit? Kenapa? Karena dia adalah partner dagang dari China. Jadi pada saat China memotong pertumbuhannya, maka Aussie juga pasti ikut terpotong, sehingga ekspor ke China menjadi berkurang. Kalau ekspornya berkurang, tentunya data-datanya menjadi tidak baik. Gitu. Jadi data-data ekonominya pasti akan menurun. Tapi kita lihat bahwa China tidak seperti yang kita takutkan. Sebenarnya perekonomiannya bertumbuh dengan baik kalau menurut saya. Tingkat inflasinya juga masih tinggi. Indonesia aja tingkat inflasinya masih di atas 7% gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya China sampai saat ini masih dalam suatu range yang bisa yang bisa lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau menurut saya Bapak dan Ibu silakan saja lihat, kalau sulit untuk lihat pertumbuhannya di Australia, silakan saja membaca artikel-artikel atau data-data yang dirilis oleh pemerintah China. Itu tidak kalau menurut saya tidak menakutkan dibandingkan dengan Eropa. Eropa benar-benar kalau menurut saya agak repot karena inflasinya saja ada di bawah 1%.
atau mendekati zona deflasi kalau menurut saya, karena dia sekitar 0,4% inflasinya, dan ini cukup berbahaya kalau menurut saya. Bisa-bisa dia masuk dalam bencana finansial apabila Euro Central Bank tidak mengambil tindakan dalam waktu dekat. Apa yang akan diambil oleh tindakan oleh Euro Central Bank? Mau tidak mau adalah QE. Tapi kalau kata Pak Deddy, dia nggak pernah ngomong QE katanya. Dia ngomongnya bonds. Dia ngomongnya adalah surat utang. Dia ngomongnya adalah obligasi gitu ya. Jadi kalau kita ngomong obligasi, ya mau tidak mau membeli obligasi suatu negara itu sama dengan yang membeli siapa? Euro Central Bank. Itu sama dengan QE menurut saya. Versinya aja dibedakan. Karena Jerman masih menentang, masih belum sependapat, bukan menentangnya, masih belum sependapat dengan ECB meluncurkan QE. Karena sudah terlalu banyak uang yang dibelanjakan oleh Euro Central Bank, tetapi ekonomi Eropa tidak membaik. Pertama dia belanjakan untuk masalah surat utang perbankan, lalu dia belanjakan juga untuk surat utang korporat, dan yang terakhir dia akan belanjakan untuk surat utang negara atau obligasi, atau bond, gitu. Kira-kira seperti itu. Ini adalah suatu kerepotan di Eropa, sehingga mau tidak mau memang untuk euro ada atas untuk dijual, bukan ada bawah untuk dibeli. Kira-kira seperti itu. Baik, banyak orang yang bertanya kepada saya, banyak nasabah yang baby kepada saya, telepon kepada saya, pada Bu Ria juga suka Skype kalau udah sore sama saya, Skype dari Jakarta, Belanda, hanya untuk menanyakan bagaimana dengan emas. Oke, kalau kita bicara masalah emas, maka kita juga harus bicara masalah inflasi. Apakah, pertanyaan saya, apakah inflasi di dunia sudah membaik? Enggak juga. Pertumbuhannya masih turun gitu ya. Belum ada perbaikan. Kalau menurut saya memang tekanan emas masih ada turun, tetapi emas tidak untuk dijual, tetapi emas untuk dibeli. Ada bawah untuk dibeli, ada bawah untuk dibeli. Oke. Terus ngomong-ngomong emas bawahnya berapa? Pak David dari Serpong pernah mengirimkan suatu gambaran atau grafik cost atau biaya untuk tambang emas. Jadi emas ini digali lalu dicetak, itu perlu suatu biaya. Ya, biayanya itu adalah sekitar 1,135 pound, lalu sekitar di 1,115 atau 9, saya lupa. Intinya adalah harga di bawah 1,120 untuk gold, pasti ada beberapa tambang di dunia yang tutup. Buat apa kita mencari emas atau produksi emas apabila harga jualnya murah gitu. Nah, disitulah pasti emas akan bonceng naik. Kalau Bapak dan Ibu melihat emas, sebaiknya Bapak dan Ibu melihat apa sih yang sekarang sedang ramai dibicarakan oleh pasar. Bapak dan Ibu coba lihat yang sedang diramaikan oleh pasar adalah harga minyak dunia. Oil itu harganya turun terus. Pertanyaannya, kenapa turun? Bagaimana Bapak dan Ibu harga tidak bisa turun kalau misalnya pertumbuhan ekonomi dunia itu turun? Oh ya, saya kasih tahu Bapak dan Ibu, yang namanya minyak atau oil itu merupakan orang bilang the black gold gitu ya, emas hitam. Jadi kalau minyaknya turun biasanya ya, emas juga agak susah naiknya. Naik sih, tapi memang agak susah. The black gold. Jadi yang sedang ramai dibicarakan
dimanapun itu karena harga minyak terus turun, pecah dari 83 dolar per barrel. Hari ini menyentuh harga 77. Pernah dia turun sampai ke 75. Gitu. Oke. Oke, di Gold Corp itu 1135, lalu di Newmont itu harga emas 115. Oke, terima kasih Pak Toro. Di kios adalah di 1035. Oke. Sebentar, saya ada. Itu adalah harga-harga kos produksi emas, ya, mulai dari 1135 dan yang paling rendah adalah di 919. Kalau menurut saya sih, Newmont itu adalah tambang emas paling besar di dunia. Mau tidak mau, suka nggak suka, menurut saya bottomnya itu ada di 1120. Kenapa? Mengapa seperti itu? Kita lihat waktu dia pertama kali break, turun di 1131, langsung emas naik kencang sekali sampai di 1170. Jadi kalau menurut saya bottomnya adalah 1120. Dan data ini itu diambilnya, data yang ditulis oleh Pak Toro ini, itu diambilnya pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 tentunya harga pokok produksinya sudah naik. Karena gaji-gaji tambang semuanya naik. Gitu. Bukannya turun. Oke. Nah, yang menarik itu adalah sekarang saya balik lagi ke minyak atau black gold. Jadi minyak ini turun terus harganya. Lalu Pak Endang bilang kecuali di Indonesia ya Pak, iya di Indonesia BBM mau naik gitu. Tapi lebih gampang kalau BBM naik ya kita pakai WhatsApp aja Pak, pakai Line gitu ya. Bercanda. Oke, just kidding. Memang suka nggak suka, kenapa ini terjadi? Karena permasalahannya di negara OPEC, negara-negara pengekspor minyak dunia. Oke. Pak Sugi, bagaimana suaranya masih putus-putus Pak? Di tempat Pak Toro? Bagus, Pak Franky? Atau yang di... Oke. Masih putus-putus? Bu Dewi, suaranya masih bagus. Bu Julia? Oke, yang di Serpong putus-putus. Pak Endang di Cilegon, suaranya bagaimana Pak? Oke, Bu Inga bagus suaranya. Oke, Pak Rido, Pak Dedi juga bagus. Bu Ria dari Belanda. Oke, Pak Endang dari Cilegon bagus. Oke, Pak Sugi dan Pak Rido Utomo. Mudah-mudahan Bapak punya koneksi internetnya bagus ya Pak ya, sehingga webinar ini memang full menggunakan koneksi internet yang baik. Mudah-mudahan Bapak bisa bagus internetnya. Oke, tuh ada tips dari Pak Toro. Pak Sugi pilih more audio setting use computer. Kira-kira dicoba saja Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Yang namanya black gold, minyak bumi atau minyak dunia itu turun terus karena pertumbuhan ekonominya turun. Oke, silakan Pak Toro di ini di. Oke, Maria dari Dokter Bagus.
pilih test speaker lalu CLO. Apa? Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Memang PT Ascap Future tidak mempunyai komoditi atau mentradingkan oil, tapi mungkin di tahun-tahun depan dia Ascap sudah bisa memperdagangkan oil, Nasdaq, Dow Jones, dan lain-lainnya. Patokan kita sekarang adalah yang sedang ramai di pasar itu adalah minyak. Dan oke, sudah clear, thank you. Dan minyak ini kenapa harganya turun? Karena Arab Saudi tidak mau menurunkan produksi minyaknya. That's the problem. Sehingga suplainya terlalu banyak di pasar. Setelah terlalu banyak, Arab Saudi langsung memotong harganya. Karena secara umum pasar dari minyak di Arab Saudi itu paling banyak diserap oleh Asia. Jadi bukan Eropa, tetapi Asia. Sedangkan yang Rusia itu banyak diserapnya oleh negara-negara Eropa. Dan kita juga tahu bahwa Amerika juga sudah mempunyai produksi yang hampir dapat menyaingi Arab Saudi. Kalau tidak salah, Arab Saudi sekitar 9 juta barrel per harinya, sedangkan Amerika itu sekitar 8,7 barrel per hari. Jadi selisih dikit. Dan Arab Saudi tidak akan menurunkan. Tidak ada niat menurunkan kapasitas produksinya. Yang dia turunkan adalah harga minyaknya. Nah, tentunya ini merupakan suatu polemik. Dan kita tahu pada tanggal 27 November akan ada pertemuan OPEC dan akan dibahas ini. Apabila tidak ada kesepakatan untuk menurunkan jumlah produksi, maka saya bisa pastikan bahwa harga minyak akan melonjak terus di sekitar level $60 per barrel. Sekarang 77. Apabila tidak dipotong kapasitasnya, tetap masih memproduksi seperti sekarang, dapat dipastikan dia akan meluncur ke $60 per barrel. Beberapa artikel justru lebih ekstrim, meluncurnya sampai di $30. Bapak dan Ibu perlu diperhatikan bahwa meluncur sampai $30 kalau menurut saya agak repot juga. Kenapa? Kan harga pokok produksi untuk nambang minyak juga menurut saya cukup mahal. Jadi ya kalau harga pokok produksinya sekitar $60 ya sekitar $60 besar ya kita harus sudah bisa taruh baik. Artinya bahwa berhati-hatilah, ada kemungkinan besar gold akan masih mempunyai kecenderungan turun. Tapi biar bagaimanapun Bapak dan Ibu, gold tidak untuk dijual, minyak juga tidak untuk dijual. Jadi minyak itu dan gold itu sebaiknya dibeli pada di bawah. Beberapa artikel, jadi Bapak dan Ibu kalau membaca artikel ada tulisan buy on dip, tandanya ada bawah untuk dibeli, bukan ada atas untuk dijual. Tetapi kalau Bapak dan Ibu membaca artikel di kawasan Eropa, itu mereka mengatakan euro itu adalah sell on rally. Jadi setiap ada atas untuk dijual, bukan setiap bawah ada dibeli. Tapi Bapak dan Ibu yang senang menggunakan teknikal, silakan saja, tunggu range-nya cukup, silakan beli. Nggak masalah. Target euro ke berapa? Target euro ke 1.2000. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada mau pertanyaan sebelum kita bahas masalah ketahanan dana, bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan kalau mau
bertanya. Wah, Pak Cogi senang banget ya sama New Zealand. New Zealand itu tetangga. New Zealand itu tetangganya Aussie, Pak. Jadi ya mau tidak mau target balance-nya dia ada di 0,75, Pak. Dia naik karena technical kok, Pak. Karena dolarnya memang koreksi. Kalau kita lihat New Zealand, belum Pak, ini masih naik Pak. Bapak jangan coba sell dulu. Kalau menurut saya, ini dia masih naik. Resistennya dia ada di 0,79,42 atau di 40-an. Ini masih naik Pak. Justru saya menyarankan nama Bapak bahwa New Zealand itu supportnya ada di satu poin yang besar-besarnya dia Pak ya. 1,7830-an. 1,7830. Lewat dari itu silakan Bapak cut loss. Bapak boleh tahan sampai di 7,9. 79 ya. 79.30-an lah ya. Target awal kalau menurut saya. Secara apa ini dibilang ya ini cuma catatannya coba maaf 0,7924 target untuk sementara. Bapak taruh sell limit nggak apa-apa, Bapak taruh sell limit 7910 dengan catatan stop loss-nya ada di 0,7920. Maaf. Saya ketik aja ya biar Bapak nggak salah. Resistennya untuk New Zealand USD itu ada di 0,7925. Dan bila Bapak menanyakan SL-nya di berapa, ya Bapak silakan saja taruh sekitar 15 sampai 30 pip atau poin dari harga yang saya tuliskan itu di atasnya. Jadi sekitar ya maksimal stop loss-nya 0,7950 stop loss. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Tapi saya katakan ini masih naik kok. Besok ini juga masih naik. Kalau Bapak taruh di situ, ya boleh, nggak apa-apa. Nanti dapat silakan Bapak liquid. Kenapa secara teknikal ini masih, kalau menurut saya ini masih agak kuat. Terus kuat nggak naiknya? Agak kuat Pak, karena kalau Bapak lihat New Zealand USD itu terjadi bullish divergence di daily beberapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan sebelum saya ngebahas masalah perhitungan? Baik, Bapak dan Ibu, kita coba masuk ke dalam slide. Perhitungan tahan dana. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu mau membuka suatu account baru, melihat suatu peluang yang saya katakan bahwa bagaimana kalau saya mau membeli emas, uang saya ada 10 juta. Kalau saya beli, oke, sebentar ya. Sebentar Bapak, Ibu, maaf, ada telepon. Halo, iya, aku lagi webinar.
Kenapa? Ya, halo. Ya, lagi ada webinar, lagi online webinar. Swiss yen. Hmm, Oke. Hmm, hmm. Swiss yen naik. Sekarang, Swiss yen 119. 30-an, udah mau turun kok, biarin aja. Besok turun kok ini. Tahan aja. Besok turun kok, ya. Oke? Oke. Oke, thank you. Ya. Ya, maaf ya Bapak dan Ibu, ini ada telepon dari nasabah yang trading Swiss yen. Ya, Swiss yen-nya tiba-tiba naiknya cukup tinggi gitu. Maksud saya tinggal besok kemungkinan dia akan turun. Oke. Saya balik lagi ke bagaimana cara menghitungnya? Apabila Bapak dan Ibu punya uang, dana 10 juta, lalu trading 0,1. Pada saat trading 0,1, lalu sampai di berapa ketahanan dananya. Saya sebenarnya perhitungannya banyak orang mengatakannya rumit gitu. Saya buat menjadi jauh lebih simpel. Oke, silakan Bapak-bapak dan Ibu yang punya alat tulis silakan ditulis saja. Ada simpel seperti ini. Oke. Kita ambil contoh bahwa harga emas atau XAU-USD itu adalah $1.160 per troy ounce. Nah, kalau kita beli di bursa, itu kita pasti belinya satu lot. Kalau kita beli satu lot, tandanya kontrak size-nya atau ukurannya atau spesifikasinya, Bapak dan Ibu pasti mendapat 100 troy ounce. Ini maaf, salah ininya. Salah ketikannya. Kontrak size-nya adalah satu lot itu adalah 100 troy ounce, bukan $100. Oke. Nah, apabila membelinya 0,1 lot, tentu Bapak dan Ibu mendapatnya 10 troy ounce. Untuk Parido yang baru, 1 troy ounce gold itu adalah 31,1 gram, Pak, artinya. Jadi kalau Bapak beli satu lot di money market, itu Bapak dan Ibu sama juga membeli sekitar 3.111 gram. 3.110, maaf, 3.110 gram. Atau sekitar 3,1 kilogram. Gitu ya. Di sini adalah leverage. Pak Rido mungkin nanti kalau masih kurang mengerti, nggak apa-apa, tanyakan saja. Kalau Bapak ada sempat nanti tanggal 14 kita akan open house, kita akan ada ngopi-ngopi sore atau minum-minum teh sore di kantor. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, anggap saja Bapak dan Ibu nggak mau beli banyak-banyak, jadi belinya cuma 0,1 lot. Itu artinya 10 troy ounce. 10 troy ounce itu sekitar 310 gram. Nah, andai kata Bapak dan Ibu punya dana atau equity $1.000, bagaimana menghitungnya? Menghitungnya gampang, yaitu harga yang tertera di layar $1.160 dikalikan saja dengan 100 troy ounce kalau untuk satu lot. Tapi karena Bapak dan Ibu membelinya cuma hanya 0,1 lot, jadi dikalikan 10 troy ounce. Jadi sekitar $11.600 per troy ounce. Jadi Bapak dan Ibu membeli emas 0,1 lot
Bapak dan Ibu mendapat emas itu beratnya 311 gram. Kalau itu dinilaikan ke uangnya, itu Bapak dan Ibu sebenarnya membeli emas itu dengan nilai 11.600 dolar. Nah, kalau uangnya cuma 1.000 bagaimana? Langsung saja Bapak dan Ibu dikurangkan. Jadi pada saat harga memasuki 1.060 dolar, pasti Bapak dan Ibu pasti punya masalah, atau dananya akan habis, atau minus gitu ya. Dan ini jelas pasti habis kalau harga emas mencapai di 1.060 dolar per troy ounce. Mungkin nggak sampai situ? Enggak kalau menurut saya. Nggak mungkin sampai situ. Tenang-tenang aja Bapak dan Ibu. Karena kalau kita lihat harga pokok produksi jantung imun itu kan sudah di sekitar 1120 kalau menurut saya. Jadi mendekati 1120 itu level untuk buy menurut saya. Kira-kira seperti itu. Nggak tahu kalau misalnya pertumbuhan ekonomi terus hancur gitu ya, hancur terus jadi inflasi nggak akan muncul-muncul ya, mungkin saja. Kenapa enggak? Tapi kalau menurut saya peluangnya memang agak kecil. Tapi mungkin nggak itu terjadi, mungkin saja. Ya, tapi masalahnya besar atau kecil peluangnya. Menurut saya sih saat dalam waktu dekat masih tidak masuk ke dalam ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah ditulis ya. Jadi gampang cara menghitung uang Bapak dan dengan harga. Misalnya Bapak membeli emas buy gold di 1160. Di harga berapa uang saya bermasalah atau habis? Tinggal dikurangkan saja. 1160 dikalikan 10, tandanya 11.600 dolar. Uang Bapak dan Ibu ada 1.000, langsung menjadi 1.060. Pada saat di 1.060 uang Bapak pasti akan habis. Jadi tadi ngomongin habis terus uangnya. Bapak dan Ibu di bisnis ini sama seperti nasabah-nasabah yang lain yang pernah bertemu dengan saya. Saya selalu mengatakan kalau kita berbisnis itu saya selalu menceritakan risiko di depan, bukan profit di depan. Kalau Bapak dan Ibu beli sesuatu terus harganya naik, itu udah nggak perlu kita bicarakan. Kenapa ya Bapak dan Ibu pasti untung. Yang kita perlu bicarakan adalah pada saat Bapak membeli apapun itu, lalu harganya turun, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita bisa menahan kerugian itu, atau kita sanggup nggak menahan kerugian tersebut. Makanya di dalam bisnis ini, dalam bisnis future ini, saya selalu menekankan risiko di depan, bukannya profit di depan. Kalau Bapak dan Ibu sudah siap dengan risikonya, profit itu tinggal menunggu waktu, percaya saya. Karena yang membuat Bapak dan Ibu loss atau profit itu hanya fear and greed, hanya ketakutan dan keserakahan. Cuman itu saja. Lain itu tidak. Karena takut Bapak dan Ibu bisa loss, karena serakah Bapak dan Ibu juga bisa loss. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kalau menurut saya, kalau kita berbisnis apapun, termasuk bisnis falak ini, mau bisnis saham, mau bisnis apapun, selalu perhitungkan resiko di depan. Berapa resiko yang Bapak dan Ibu sanggup tahan? Kalau nggak tahan gimana tuh? Gunakan stop loss. Gunakan stop loss. Tidak ada satu ya, stop loss itu perlu. Ya bagaimanapun, stop loss perlu. Baik. Ada pertanyaan untuk yang gold? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke slide yang berikutnya. Ini juga sama. Kita akan bicarakan Aussie terhadap US dollar. Aussie misalnya harganya di 0,87. 0,87. Oke, saya mau beli Aussie 0,87. Berapa lot Pak? 0,1. Oke.
Khusus untuk mata uang, khusus untuk currency, kontrak size-nya adalah satu lotnya itu adalah 100.000 base currency. Lalu kalau Bapak dan Ibu membeli 0,1 itu artinya hanya 10.000 base currency. Nah, apabila Bapak dan Ibu punya dana $1.000 lalu ngebuy atau membeli Aussie di harga 0,87000 sampai di berapa range dana saya kuat. Kalau dia turun terus, uang saya habis di berapa? Gampang Bapak dan Ibu mau membelinya berapa? Saya mau beli 0,1. Nah, kalau 0,1 itu artinya kontrak size-nya adalah 10.000. Karena kalau satu lot 100.000. Kalau 0,1 adalah 10.000. Silahkan dikalikan saja 0,87 dikalikan 10.000. Artinya 8.700. Bapak dan Ibu punya dananya berapa? 1.000. Tandanya di harga 0,77 Bapak, karena targetnya Aussie itu kan di 85. Jadi kalau dibuat 85, 84 misalnya, tandanya kuat sampai 0,74. Jauh sekali. Tapi jangan overtrade belinya. Jangan tiba-tiba ya udah saya beli di 0,87, nanti saya beli lagi di 0,84 gitu ya. Itu udah beda lagi. Pas Bapak dan Ibu membeli satu lagi, tandanya equity Bapak dan Ibu sudah terbagi dua. Gitu ya. Kita hitung dulu yang dari 87 ke 85 misalnya, baru mau beli 85 equity sudah berkurang berapa ya. Lalu 85 beli lagi 0,1, nah sisa equity itu dibagi aja dua. Itu simple sekali, gampang sekali. Untuk Pak Rido yang dari Serpong, saya cuma bisa berharap Bapak bisa datang di open house kami hari Jumat jam 2 siang bersama dengan calon-calon nasabah yang lain. Dan tapi ini khusus untuk calon nasabah. Jadi kalau untuk yang sudah menjadi nasabah, undangannya nanti tanggal 28. Karena tanggal 14 itu hanya open house saja. Jadi pengenalan bisnis atau sosialisasi dan tidak mengikat. Silakan saja datang, belajar, saya menerangkan dan segala macam. Kita adakannya jam 2 siang di hari Jumat. Dan untuk yang sudah nasabah, saya kepingin ikut, boleh nggak? Silakan hubungi saja konsultan Bapak dan Ibu. Silakan saja hubungi saja, nanti diberikan penjelasannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan tapi bisa juga nanti saya bukakan webinar. Kira-kira seperti itu. Jadi apabila Bapak dan Ibu mau buka account baru khusus untuk Aussie, tunggu aja Aussie-nya turun, beli Pak. Beli gitu ya. Udah dekat-dekat 85, silakan beli. Baik, Pak Rido, saya lagi keluar kota. Apa ada cara lain supaya bisa belajar cepat? Saya tertarik forex yang Euro USD. Ada contohnya. Oke, Pak Rido Tomo, nanti hubungi saja. Nanti biar nanti konsultan kami hubungi Bapak. Pada saat nanti hari Jumat, tanggal 14, saya usahakan kita ada di dalam webinar. Jadi saya akan menerangkan dan saya akan menggunakan webinar juga. Jadi Pak Rido Utomo bisa melihat saya mensosialisasikan benefitnya apabila Bapak bergabung dengan kami. Belajar cepat ya Pak ya. Pak,
Pak Ridho Utomo, belajar cepat di bisnis ini itu eh, bisnis di kami itu ada dua model, Pak. Oke. Eh, Baik, Pak Utomo nggak apa-apa. Kalau Bapak masih di perjalanan nggak masalah. Nanti webinarnya di hari Jumat itu kami rekam, Pak. Kami rekam dengan handicap atau recording. Nanti mudah-mudahan bagian IT, bagian editingnya sudah bisa bekerja sehingga bekerja dengan baik, sehingga nanti Bapak bisa lihat presentasi saya di YouTube atau nanti saya kirimkan saja lewat email Bapak. Nggak masalah, Pak Utomo. Kira-kira seperti itu. Tertarik sama forex, euro, sama. Euro juga sama perhitungannya persis seperti Aussie. Oke. Baik, nanti Pak kita lewatkan ke email. Ibu Ria, kalau locking itu sebenarnya strateginya baik atau tidak? Locking. Kalau kita bicara locking, baik ketemu sell, itu di money market sebenarnya. Itu sebenarnya tidak ada posisi itu hilang. Kalau saya pribadi, saya tidak suka locking. Kalau toh saya harus melocking, itu lockingannya harus bisa dibuka sebelum market tutup. Jadi cuma saya kepingin nge-buy di sini, tapi kok harganya masih turun. Kayaknya turunnya nggak jauh deh. Ya udah Ibu dan Bapak sell aja dulu. Nanti sampai bawah langsung dibuka. Jangan diinapkan. Jangan pernah menginapkan locking. Kenapa? Kalau buy ketemu sell, itu adalah locking. Bapak dan Ibu menginap gitu ya. Itu yang diuntungkan sebenarnya adalah perusahaan. Perusahaan sangat diuntungkan. Kenapa? Karena ada swap yang timbul. Sebenarnya yang mengambil swap ini adalah bukan perusahaan pialang seperti kami. Yang mengambil adalah pedagang. Itu adalah keuntungan pedagang. Dan yang kedua, locking atau hedging itu membuat strateginya menjadi terburu-buru. Kalau melihat ada yang positif, kepingin cepat-cepat dibuang, cepat-cepat ingin dibuka gitu ya. Dan sebenarnya yang terbaik adalah kalau menurut saya cut loss itu adalah yang terbaik, stop loss itu adalah yang terbaik. Dan kalau kita salah, memang cuma segitu salahnya, sudah buang saja. Nanti kita cari lagi pelan-pelan. Gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu melocking suatu posisi, Bapak dan Ibu dikuras tenaganya untuk selalu memperhatikan harga. Jangan sampai kelewatan untuk membuka locking. Padahal menurut saya locking itu mau dimanapun, Ibu buka dimanapun itu sih sudah tidak masalah. Mengapa tidak masalah? Karena equity-nya juga tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang pada saat Bapak dan Ibu melocking dan harga di mana saja. Tetapi makin lama posisi buy dan sell itu ditahan, locking itu ditahan, maka swap-nya akan menjadi lebih besar. Dan swap-nya ini atau bunganya itu mengikis equity. Locking yang tidak pernah dibuka, bahasanya kok terlalu tinggi ya. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Oke, Bapak dan Ibu, saya akan ambil satu contoh. Locking. Locking adalah cerita bagaimana Bapak dan Ibu ada, saya ceritakan, misalnya ada seseorang membutuhkan dana. Tetapi dia mempunyai perhiasan misalnya, emas, rumah, atau punya mobil misalnya. Lalu Bapak dan Ibu tidak, karena punya hutang, untuk melunasi hutang, mobil atau rumah atau perhiasan ini tidak dijual, tapi digadaikan. Nah, apa yang terjadi? Tabungannya akan menjadi lebih tinggi. Jadi uang yang diterima tidak selalu. Jadi jangan-jangan si orang yang
menggadaikan ini itu bekerja hanya untuk menutupi bunga, tidak bisa menutupi angsurannya, gitu ya. Artinya ujung-ujungnya pada saat ekonominya kurang membaik, akhirnya lepas juga, gitu ya. Akhirnya di cut loss juga, gitu ya, rumahnya atau mobilnya, karena tidak mampu membayar angsuran plus bunga. Yang kalau dibayar adalah bunganya, karena bunganya pasti ya lumayan lah ya, kira-kira seperti itu. Locking seperti itu, menghabiskan equity kita, selalu menghabiskan equity kita, dan intinya kerugiannya sama pada saat kita cut loss. Tapi kalau cut loss pasti nggak akan bunga, dan kita bisa trading kapan aja kita mau. Harga lagi bagus kayak enggak, pokoknya kita kalau lagi nggak mau trading ya nggak mau trading, gitu ya. Tidak akan dipaksakan. Nah, pada saat nggak dipaksakan ini jauh lebih jernih untuk menganalisa dibandingkan dengan locking. Locking itu sudah salah, gitu loh. Punya buy, punya sell, harga naik, yang dilepas adalah buy-nya, karena buy-nya sudah profit. Kenyataannya begitu buy-nya dibuka, yang open adalah sell-nya, harganya nggak mau turun-turun, wah repot lagi tuh. Pusing lagi ya, begitu harganya break high atau naik tinggi, di buy lagi, lockingannya tambah besar. Ujung-ujungnya pusing, bunganya udah banyak, ujungnya di cut loss juga, akhirnya hilang juga. Tapi hilangnya jauh lebih banyak karena tradingnya dipaksakan. Tidak ada momen, tapi membuat momen. Ini yang berbahaya di dalam trading. Makanya biasakan gunakan stop loss. Kalau nggak mau pakai stop loss bagaimana? Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi penuhi kontrak size-nya. Jadi kalau untuk perhitungan ini aja lebih gampang, ya. Aussie misalnya, Pak saya nggak mau cut loss, saya mau trading 0,1, butuh dana berapa? Butuh dananya $8.700 atau sekitar $87, $87 juta rupiah. Trading 0,1, biarin aja udah. Jadi Bapak dan Ibu punya uang 87 juta, masukin semuanya, lalu Bapak dan Ibu trading 0,1, buy, udah biarin aja. Nggak akan habis, sorry, enggak. Percaya mas, saya nggak akan habis. Kenapa? Kalau uang Bapak dan harganya 0, Aussie tidak mungkin 0, komoditi nggak mungkin 0, harga komoditi tidak mungkin 0. Jadi 87 jutanya ya tidak mungkin habis kalau menurut saya. Apalagi kalau Bapak inapkan, gitu ya, Bapak dan Ibu mendapat bunga, gitu ya. Ya tenang-tenang saja kalau menurut saya. Biarin aja, lama juga nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Kan dapat bunga. Biarin aja dan nggak mungkin jadi 0, gitu ya, kira-kira gitu. Bu, oke. Sebentar. Kalau Ibu Inge Sakurawati bilang jangan coba di lock deh, pengalaman habis. Oh ya, ya Bu. Dari pengalaman saya bertransaksi, ya mungkin sama dengan Ibu Inge. Itu katakanlah dari 12 kali ngelok gitu, berapa sih yang berhasil? Sekali atau 2 kali, 10 kalinya loss. Mendingan kalau kita buy atau sell, kita kasih aja stop loss. Karena stop loss ya udah, gitu. Misalnya kasih stop loss 1 juta, ya udah 1 juta. Besok kita cari lagi. Ya, Bu Inge dapat salam kenal dari Bu Ria dari Eindhoven, Belanda. Bu Inge adanya di Surabaya. Oke. Nah, lalu katakanlah gini, kita ada suatu posisi beli, lalu kita kasih stop loss 1 juta, dan 1 juta itu ternyata karena stop lossnya hilang, ya udah, uang kita masih ada kan, karena uang kita 10 juta masih ada 9 juta, kita trading lagi, ataunya untung 500.000, besoknya untung lagi 500.000, ketutup, gitu ya. That's simple. Ya, tapi kalau kena stop lossnya terus gimana? Tandanya Bapak dan Ibu ini ya, masih salah untuk menentukan support resisten. Nggak apa-apa, nanti kita konsultasi lagi sama konsultannya, konsultan Bapak dan Ibu. Oke. Mbak Ria dari Eindhoven, ada masalah
bagaimana cara ngeliquid posisi per telepon. Jadi Bu Ria dari Belanda ini kemarin punya masalah. Saya lupa posisinya by apa sel ya Bu. Jadi katakanlah by sel euro kalau nggak salah. Jadi sel euro, lalu kasih TP. Pada saat harga turun, server bermasalah. Dan TP-nya sudah terlewati, tapi tidak selesai. Bapak dan Ibu, yang pertama yang dilakukan adalah jangan pernah panik pada saat Bapak dan Ibu sudah menggunakan SL dan TP. Jangan, tidak perlu panik. Percaya sama saya. Karena pada saat Bapak dan Ibu membeli atau menjual dan sudah menggunakan SL dan TP, itu sudah terekam di dalam server. Oke, sudah terekam di dalam server. Jadi pada saat Bapak dan Ibu melihat servernya tiba-tiba down, lalu TP Bapak dan Ibu terjemput, tetapi sudah terlewati, tapi belum terliquid oleh sistem. Nggak usah panik Bapak dan Ibu, pada saat nanti server berjalan, otomatis posisinya akan hilang di harga TP. Otomatis. Begitu juga dengan SL, Bapak nge-buy, atau Ibu buy, Ibu kasih SL, lalu tiba-tiba harga meluncur melewati SL, dan tidak bisa di liquid karena servernya rusak gitu ya. Biarkan saja. Nanti pada saat servernya nyala, pasti otomatis akan terliquid. Terus pertanyaannya, kalau nggak terliquid bagaimana? Buat surat pengaduan Bapak dan Ibu, saya akan bantu Bapak dan Ibu untuk membuat adjustment pada transaksi. Jadi Bapak dan Ibu tenang saja. Apabila sudah pasang SL dan TP, itu nggak masalah. Yang repot adalah Bapak dan Ibu trading tidak menggunakan SL dan TP. Dan pada saat harga satu arah dan server down, itu menjadi repot semuanya. Makanya gunakan SL dan TP. Tujuannya adalah apabila sewaktu-waktu server down, itu yang terjadi pada Ibu sudah punya PNB-nya. Nah, itu saran saya. Selalu gunakan trading itu, selalu gunakan SL dan TP. Selalu gunakan stop loss untuk resikonya, selalu gunakan take profit untuk peluangnya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya saya tidak menggunakan SL dan TP, tidak menggunakan taking profit dan tidak menggunakan stop loss, lalu server down, posisi saya sudah untung, saya mau meliquid, bagaimana caranya? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus mengecek kembali apakah benar-benar servernya down atau internet Bapak dan Ibu yang punya masalah. Caranya bagaimana? Silakan telepon ke customer care kami 293-293-29 atau 293-293-23. Ada di websitenya Askap Sosial atau ada di websitenya di askapimperium.com. Nanti juga akan terrilis di webnya abcimperium.com. Tapi nggak apa-apa, nanti kita Bapak dan Ibu silakan tanya di sana apakah benar servernya down. Kalau benar servernya down, nanti Bapak dan Ibu di email atau di mana segala macam ada pemberitahuan Bapak dan Ibu bisa menelpon ke nomor telepon yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya 021 7272 berapa gitu. Begitu ditulis, silahkan ditelepon. Nah, ingat Bapak dan Ibu, pada saat menelpon itu posisinya adalah posisi liquid. Jadi nggak boleh open posisi. Saya mau buy euro untuk open posisi buy euro gitu, nggak boleh. Tapi Bapak dan Ibu hanya bisa meliquid. Telepon sebenarnya namanya DQ, dealing code, itu sebenarnya sudah tidak diperkenankan oleh pihak otoritas gitu ya, karena banyak sekali
faktor penipuan di situ. Jadi online ini memang bisa disinyalir memperkecil tingkat kesalahan, memperkecil tingkat risiko dan segala macam. Dan yang jelas bahwa pemerintah bisa mengawasi karena semua transaksi Bapak dan Ibu terregister di bursa atau di clearing. Kalau di DQ buktinya apa? Dan ujung-ujungnya pemerintah nggak bisa dapat pajak dari transaksi. Dan ini merugikan negara. Nah, tapi pada saat server down ada suatu fasilitas namanya DQ atau dealing code. Oke. Nah, mungkin saya bisa lihat sebentar, saya change presentasinya. Mungkin ini ya, ada trading rules mungkin. Coba saya lihat dulu. Ini adalah nomor-nomor telepon yang Bapak dan Ibu silakan bisa hubungi. Jadi kira-kira kalau ada no connection, silahkan hubungi nomor telepon berikut ini. Langsung aja ke settlement ASCAP Imperium 02183707314. Untuk Bu Ria, nanti saya berikan PIN BB atau WhatsApp-nya untuk PIN BB atau WhatsApp-nya untuk ASCAP Imperium untuk settlement. Gitu ya. Jadi tinggal di WhatsApp aja. Tinggal telepon mahal Bu dari Belanda. Silakan WhatsApp aja, silakan BB aja langsung ke settlement ASCAP Imperium. Kita punya satu nomor PIN BB yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Bisa telepon gitu ya, nomor telepon. Nah, caranya adalah nanti ada, ini bukan nomor telepon untuk DQ, nanti ada nomor khusus untuk DQ, dan DQ ini hanya untuk meliquid. Bagaimana kata-katanya nanti akan kita rilis di fanpage atau kita rilis. Biasanya yang ditanyakan adalah, oke, Bapak dan Ibu mengatakan kalau euro, tinggal ngomong euro DQ, lalu dealing akan memberikan dua harga buy dan harga sell. Lalu Bapak dan Ibu tinggal, kalau Bapak dan Ibu buy, lalu silakan Ibu dan Bapak bilang sell. Posisinya adalah liquid, nanti dapat harganya. Prosedurnya agak panjang, tetapi nanti akan coba kami rilis di fanpage kami. Kalau enggak, nanti Bos Reki akan buat di website abcimperium.com. Kira-kira seperti itu. Artikelnya akan kami tulis. Oke, mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Jadi yang pertama adalah biasakan masuk posisi menggunakan SLNTP. Selain untuk kita mempunyai trading plan, itu juga yang membuat kita menjadi jauh lebih nyaman gitu ya. Jadi resikonya terukur gitu. Jangan loss habis gitu uangnya. Nah, jangan begitulah Bapak dan Ibu kalau trading. Semuanya harus terukur. Kita tidak bisa hoping di dalam bisnis ini. Kita bisa berharap. Yang kita bisa adalah membatasi kerugian. Oke. Jangan terlalu banyak kalau rugi. Karena seperti kita melemparkan mata uang, atau apapun, atau koin, atau dadu segala macam, probabilitasnya biasanya adalah 7/3. 7 kali profit dan 3 kali loss. Dari 10 kali transaksi, 3 kali loss dan 7 kali profit. Permasalahannya adalah yang 3 ini adanya di depan, di tengah, atau di belakang. Nggak ada yang tahu. Kira-kira seperti itu. Tapi kenapa banyak orang loss di bisnis ini? Karena perbandingan 7 banding 3-nya, kalau 7 kali untung, itu hanya $10. Tapi 3 kali loss, itu bisa, 1 kali loss itu bisa $100. Jadi sekali loss
itu $300. Tapi 7 kali untung itu adalah $70. Ini yang membuat banyak investor yang loss. Kalau untung dikit-dikit, kalau rugi besar-besar. Kok untungnya dikit-dikit? Ya karena takut nggak untung, jadi untung dikit ya udah liquid aja, untung dikit. Tapi kalau nahan loss bisa sampai panjang. Sebenarnya kenain aja stop lossnya. Kalau emang harganya Anda yakini masih turun, ya udah sell aja lagi. Toh harganya jauh lebih bagus, tapi tahannya sampai di harga yang pertama kali Anda. Itu jauh lebih bijaksana menurut saya. Oke, Bu Ria, ya resikonya pasti terkontrol ya. Dengan stop loss dan TP. Pak Rido, apa bedanya Australia dan Euro? Oke, Pak Rido, maksudnya apanya? Mata uangnya, Pak? Mata uangnya atau apanya? Bedanya Australia dengan Euro? Marketnya? Oke. Pak, kalau kita bicara marketnya, semua market sama. Semua pasar sama. Permasalahannya adalah kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonominya itu selalu berbeda. Setiap negara itu punya kebijakan moneter, kebijakan keuangan itu yang berbeda-beda. Bapak itu perlu ketahui bahwa yang namanya kebijakan moneter itu adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh central bank, sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh kebijakan fiskal adalah menaikkan pajak atau menurunkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter itu adalah misalnya naikin suku bunga, menambah suatu stimulus, pelonggaran, dan sebagainya. Itu yang mengeluarkan central bank. Kalau Indonesia BI lah yang mengeluarkan. Ceritanya panjang sekali, tapi nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu yang sudah pernah dengar saya cuap-cuap masalah Eropa dan Australia. Australia merupakan suatu partner dagang dari China, sehingga Bapak tinggal melihat apakah China pertumbuhannya naik atau turun. Kalau China pertumbuhannya naik, Aussinya pasti naik, Pak. Kalau turun ya turun. Eropa itu saat ini kebijakan moneternya adalah dia ingin mencetak uang lebih banyak, Pak. Jadi kalau mencetak uang lebih banyak, artinya Pak, bahwa uang euro akan banyak beredar. Kalau uang euro banyak beredar, artinya nilainya akan turun. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini adalah pair gitu. Ini adalah pasangan mata uang. Kalau kita bicara masalah Australia atau Aussie, itu terhadap US dollar. Aussie terhadap US dollar. Euro juga terhadap US dollar. Jadi kalau yang paling gampang, kita harus melihat makronya, yang besarnya. Yang besarnya itu adalah pasar yang besar adalah pasar US dollar. Jadi Bapak dan Ibu tinggal lihat saja kebijakan ekonomi atau kebijakan moneter dari Amerika atau The Fed, Bank Sentral Amerika namanya The Fed, Pak, ya. Itu akan strong dollar or weak dollar. Ingin menguatkan dolar atau ingin melemahkan dolar? Pasti Pak Dedi, Pak Sugi, dan yang lainnya pasti sudah tahu bahwa ke depannya Amerika pasti akan strong dollar ke depannya. Dapat dipastikan paling lambat pertengahan 2015 itu Amerika akan coba, The Fed akan coba menaikkan suku bunganya. Oke, artinya apa? Bisa jadi Indonesia USD IDR bisa jadi mencapai di 13.000, satu dolar 13.000 rupiah. Malam ini harga spot untuk USD IDR itu adalah sekitar 12.200, 12.190 sampai 12.200. Targetnya adalah 13.000 ya Pak ya.
Pak Dedi nanya, oh ini pertanyaan Pak Dedi ini pertanyaannya untuk Pak Franky sebenarnya. Apakah sudah ada fasilitas chat di web Pak? Belum Pak. Saya masih minta waktu sampai akhir bulan ya Pak Dedi ya. Karena saya akan coba sampai akhir bulan ini saya akan rombak lagi karena saya mau melihat fitur-fiturnya jauh lebih gampang untuk Bapak dan Ibu untuk mengaksesnya. Jadi tidak hanya enak dilihat, tetapi juga fasilitasnya lengkap. Memang saat ini fasilitasnya lengkap. Lalu Pak Dedi mengatakan bahwa masih ada yang kurang. Saya mau minta ada forum untuk chat. Iya Pak. Kita akomodir Pak. Jadi nanti kita bisa masuk ke web tersebut, kita bisa chattingan di situ. Kita bisa tukar pendapat di situ, gitu ya, nggak masalah. Oke ya, untuk Pak Rido Utomo yang baru mau masuk di bisnis ini, ada dua Pak. Bisnis ini Bapak mau belajar atau Bapak mau untung? Pertanyaannya dua-duanya, Riz, kalau bisa. Agak susah Pak dua-duanya. Karena kalau Bapak belajar, percaya sama saya, Bapak pasti akan loss. Kalau Bapak mau untung, itu biasanya Bapak nggak belajar gitu ya. Kok bisa untung nggak belajar? Ya tinggal ngikutin orang. Jadi bagaimana belajar yang bagus, Riz? Saya kepingin belajar tapi kepingin untung juga. Pak, untuk sementara Bapak bisa mengikuti nasabah-nasabah yang tergabung di ASKAP. Nasabah-nasabah yang tergabung di ASKAP ada di dalam suatu namanya social trading. Social trading ini Bapak Rido bisa mencontek posisi nasabah-nasabah kami yang mempunyai profit yang baik, risiko yang kecil, gitu ya, dan tingkat akurasinya di atas 75%. Dan untuk saat ini nasabah-nasabah tersebut tentunya pakai nickname ya Pak ya, pakai nama alias, nggak bisa pakai nama benerannya. Kalau pakai nama benerannya nanti di komplain nama Bapak itu. Nama aliasnya, tapi itu benar-benar nasabah kami Pak, nasabah ASKAP Future. Jadi ASKAP Future itu ada 3, pertama di Jakarta Pusat, yang kedua ada di cabang di Menara Imperium, yang ketiga di Pontianak. Nah, itu gabung semua masuk ke dalam ASKAP Social Trading, namanya ASKAP Sosial. Nah, setiap nasabah bisa mencontek. Tentunya Bapak Rido kalau kepingin profit, nyontek yang pinter apa nyontek yang bodoh? Pasti Bapak mengatakan, saya mau nyontek yang pinter, gitu ya. Lihat aja Pak yang selalu profit, gitu ya. Siapa? Ya udah, ikutin aja Pak. Setiap dia buy, Bapak buy aja. Setiap dia sell, Bapak sell aja. Nah, sambil itu Bapak belajar kenapa dia nge-buy, kenapa dia nge-sell. Kira-kira seperti itu. Untuk saat ini, nasabah yang bisa kami referensikan ada 2, yaitu yang pertama adalah Dragon, yang kedua adalah ID Power. Kenapa 2 nama itu? Karena menggunakan stop loss. Dan hitungan daripada tradingnya juga tidak overtrade, gitu ya. Paling setiap kali bertransaksi dia hanya membuka 2 open, gitu ya. Nggak lebih. Jadi kalau dia mau open lagi, dia akan liquid dulu baru dia open lagi. Itu udah saya lihat beberapa waktu kebelakangan ini. Cukup menarik. Dalam 1 bulan bisa menghasilkan antara 2 sampai 8%. Sehingga dapat disinyalir bahwa dalam waktu 3 bulan saya bisa minimal bisa menghasilkan sekitar 15 sampai 24% dalam waktu 3 bulan. Terus kok nggak gede-gede banget ya? Iya, memang seperti itu kalau yang benar, gitu ya. Kalau buat saya lebih suka profit yang normal, gitu ya, yang sekitar antara 5 sampai 20% setiap bulannya, 5 sampai 25% setiap bulannya, tetapi selama 21 tahun atau 20 tahun. Begitu aja terus. Itu jauh lebih baik dibandingkan 1 bulan untungnya 400% dan bulan ke berikutnya habis semua equity-nya. Dan itu yang biasa terjadi di bisnis ini. Jadi ya Pak selalu katakan ada nama Dragon sama ID Power. Itu Bapak bisa melihatnya, bisa mempelajarinya.
Jadi belajar cepatnya silahkan lihat aja Pak, gitu ya. Nanti bagaimana cara melihat Dragon dan ID Power silahkan Bapak dan Bapak lihat tanya ke konsultannya ya. Nanti biarkan konsultan kami jelaskan kepada Bapak bagaimana melihat kedua profil ini, sosok ini, dan baca about me-nya gitu ya. Baca about me-nya. Bagaimana dia mengambil posisi, apakah menggunakan teknikal atau fundamental atau bagaimana, batasannya apa. Silakan. Dan apabila Bapak dan Ibu cocok dengan nasabah tersebut, silahkan di follow. Follow ya Bu ya. Misalnya ID Power sedang membeli, terus dia lagi floating, pas dibeli harganya turun ke bawah, Bapak boleh masuk. Kayak aja Pak, harganya pasti naik kok. Kalau turun gimana? Kena stop lossnya. Kena stop loss ya, karena ID Power Dragon udah taruh stop loss, tapi yang jelas Bapak dan Ibu punya stop loss yang jauh lebih kecil dibandingkan beliau-beliau yang trading gitu ya. Tapi kalau profit Bapak bisa dapat untung yang lebih banyak. Mencontek gitu ya. Tapi kira saya nggak punya waktu, kayaknya sebentar saya harus ke luar negeri, saya harus keluar kota, bagaimana? Tapi saya kepingin banget belajar, nggak apa-apa. Bapak kan kemudian belajar dan untung, itu udah kopi aja. Ada fasilitas namanya kopi, jadi begitu Bapak klik kopi, setiap Dragon atau ID Power ada posisi, pasti Bapak dan Ibu juga ada posisi. Dragonnya profit, Bapak juga profit. Resikonya bagaimana? Resikonya pada saat Dragonnya loss, Bapak juga ikut loss. Tapi intinya adalah trading tidak selalu sempurna. Tapi trading yang bagus adalah setiap bulannya menghasilkan profit, bukan mengurangi equity. Itu adalah trading. Ada suatu rencana, ada suatu trading plan. Karena ini adalah bisnis. Dan bisnis ini, terus terang kenapa saya suka di bisnis ini, karena bisnis ini pertama tidak mengenal gender. Mau laki, mau perempuan, silahkan saja. Bisnis ini tidak mengenal umur, Pak. Jadi umurnya mau muda, mau tua, kalau misalnya yang muda ngebuy, yang tua nge-sell, kalau harganya turun, ya yang tua yang untung. Atau kebalik, misalnya ada orang pendidikannya misalnya profesor gitu. Dia ngebuy, anak SMA nge-sell gitu. Harganya turun, yang bener anak SMA, Pak. Bukan profesor itu gitu. Bisnis ini sangat sempurna kalau menurut saya. Profit dan loss-nya ada di depan mata Bapak. Jadi tidak seperti bisnis lain yang kita nggak tahu gitu ya. Profit loss-nya tidak terukur. Kalau di sini terukur sekali. Bapak saya mau cut loss atau saya cuma mau rugi 300.000, ya udah 300.000 dia hilang sendiri. Tapi kalau bisnis yang lain, Bapak dan Ibu nggak bisa meminimal kerugian, dan ini akhirnya menjadi masalah. Belum lagi Jakarta sama macet ya, bisnisnya jadi repot. Kalau ini cukup di depan laptop, cukup mempunyai pikiran yang jernih, analisa yang baik, karena dengan emosi yang baik itu analisa kita menjadi baik gitu. Suka nggak suka, bisnis ini adalah bukan bisnis yang didasari oleh feeling, enggak. Feeling nih gitu, enggak, semuanya ada indikator ya Bapak. Baik teknikal maupun fundamental, 100% bisnis ini bukan tebak-tebakan. Kalau nggak naik turun, enggak. Semuanya terlihat jelas sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mau mengerti apa yang terjadi di luar sana. Jadi bisnis ini simpel sekali. Bisnis ini adalah mengetahui di belahan dunia sana, di dunia, orang lagi senang beli euro, atau lagi senang beli emas, atau sedang senang menjual Aussie, atau lagi senang menjual pound sterling. Itulah informasi yang Bapak dan Ibu harus dapati. Bisnis ini adalah bisnis informasi. Siapa yang mendapat informasi lebih cepat, maka dia akan lebih untung. Pasti untung. Banyak lagi untungnya. Jadi mau tidak mau Bapak dan Ibu, the bisnis ini adalah bisnis yang sangat berkembang, dan sampai umur seperti buat kami di sini umurnya udah
Itu udah mendekati 80 tahun. Ya. Mendekati 80 tahun, tapi masih senang trading. Profitnya nggak kira-kira lagi, karena kan beliau kan kalau trading besar gitu ya. Satu bulan tuh bisa dapat 1,2 miliar gitu. Kayak trading. Dan umurnya 80-an. Dan beliau mengatakan, Pak, kenapa senang trading? Ya saya takut pikun gitu ya. Jadi kalau saya trading itu otak saya digunakan, saya baca-baca berita. Jadi beliau baca-baca berita, beliau lihat teknikal gitu ya. Kalau dapat konsultannya juga dari luar negeri gitu ya. Karena kami juga nyontek gitu, beliau trading. Beliau takut pikun gitu. Karena kalau udah pikun biasanya dekat dengan kematian gitu. Biasanya ya mau tidak mau ya orangnya dipergunakan supaya nggak pikun. Kalau nggak pikun ya meninggalnya lama katanya. Oke, Pak, mungkin begitu untuk Pak Rido. Untuk Pak Dedi, pertanyaannya, ini AOC naik terus ya Pak, kalau GU turun terus. AOC memang agak repot Pak AOC-nya, suka nggak suka, senang nggak senang, ini adalah efek teknikal. Betul-betul adalah efek teknikal. Kalau Posting baru tadi, Pak. Baru tadi dia merilis bahwa inflasinya kurang dari 1. Otomatis perlambatan akan terjadi. Kalau perlambatan terjadi, kemungkinan untuk naikin suku bunga itu jauh kalau menurut saya. Karena dia jauh untuk naikin suku bunga, yang terjadi adalah kemungkinan besar malah terjadi kebalikannya, pemotongan suku bunga. Kalau potongan suku bunga sudah menjadi 0,25% per tahun, apa yang akan terjadi sama di Inggris, orang langsung berpikir Inggris akan mengeluarkan QE. Itu sebabnya dari tadi begitu dia berita dirilis dia jatuh dan jadi susah sekali untuk naiknya. Gitu ya. Inilah efek berita. Ini bagaimana berita demikian dahsyatnya gitu ya, sehingga semua teori masalah teknikal itu bisa dipangkas. Oke, ini hanya terjadi di tapi kalau Bapak lihat apa akan yang terjadi apabila Bapak melihat euronya naik, pound sterlingnya turun terus. Ya gampang Pak, Bapak ambil aja cross rate-nya. Euro pound sterling pasti naik Pak, nggak mungkin turun. Euronya naik, pound sterling turun, dia cross rate-nya aja Pak diambil. Oke, kalau kita lihat cross rate-nya euro pound sterling, oke kita lihat betul nggak naik. Oke, Bapak lihat grafik ya, H4-nya. Lompat kemana-mana Pak ya. Hourly-nya juga nggak mau turun-turun. Jadi cross rate-nya yang jalan Pak. Kalau Bapak melihat seperti ini tidak seiring, Bapak langsung ambil cross rate-nya, euro cross rate-nya. Ini pasti ngangkat. Pasti kencang. Lalu Bapak lihat ya, pokoknya kalau terjadi yang Bapak, ini kok aneh ya, saya beli gini ya, Bapak lihat aja cross rate-nya. Pasti Bapak dapat di cross rate. Kalau Bapak mau nge-buy euro takut gitu ya, tapi kok ngelihat pound sterling turun terus, euronya kok naik terus, udah cross rate-nya pasti lebih kencang Pak, pasti lebih kencang. Intinya adalah di dunia sana, di pelaku pasar di sana, nasabah menjual pound sterling dan membeli euro. Tapi euro terhadap US-nya agak terhambat karena memang euro tidak terlalu, tapi cross rate-nya pasti akan jalan. Ya. Jadi kalau major currency-nya tidak terlalu berfluktuasi, cross rate-nya pasti akan jalan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Euro masih tetap punya trend di 2480-an ya Pak ya. Kalau Bapak lihat H4, oke, Bapak lihat H4, sorry Mas. Gedein aja deh. Oke, paling gampang, yang paling gampang lah, Bapak buka daily-nya Euro, lalu Bapak tarik trend line,
ya. Bapak tarik trend line-nya dari tanggal 4 bulan 11 2014 ke sebelahnya tanggal 6 bulan 11. Jadi Bapak tarik trend line turun, pas dia Pak kena trend line-nya agak sulit. Tapi kalau closing-nya di atas itu koreksi naik pasti akan terjadi. Key levelnya ada di berapa? 1.26. Untuk euro key levelnya 1.26. Jadi risk yang menarik yang mana nih? Ya Bapak tungguin aja. Kalau menurut saya sih Bapak tungguin aja mendekati 1.26 Bapak sell, atau kalau Bapak mau cari aman sekali, tunggu aja yen-nya Pak. Yen-nya dekat-dekat 112 beli ya Pak. Key-nya dia di 112. 113 boleh nggak sih? Boleh aja 112 stop loss. Karena break 112 yen akan kembali ke 110. Akan sulit ya menurut saya, karena dia baru kemarin ngeluncurin uang besar-besaran. Kalau dia nanti turun lagi, tentunya kalau menurut saya menguat lagi. Desember besok memang ada election di Jepang. Profit taking akan terjadi, penyesuaian pasti akan terjadi. Kasus di Jepang. Kira-kira seperti itu. Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Ridus Utomo, terima kasih banyak. Silakan Pak, kalau mau keluar kota, nanti biarkan konsultan kami akan hubungi Bapak. Selamat malam Pak, silakan. Oke, ada lagi? Bapak dan Ibu mau bertanya? Pak Adit, Pak Endang dari Cilegon, ada yang mau ditanyakan? Mbak Ria, Bu Yulia, Bu Inge, mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu Dewi. Ngomong-ngomong sudah setengah 11. Oke, Bapak. Untuk gold sama, tarik saja trend line-nya Pak ya. Trend line daily. Tarik aja yang kecil-kecil aja di bulan 10-11 sama tanggal 11 bulan 11 sama tanggal 10 bulan 11, tarik aja trend line-nya. Closing di atas itu naik ya Pak. Baik Bu Ria, nanti kalau ada langsung WhatsApp saja, silakan. Ada nomor di WhatsApp, silakan aja. Baik, Bapak dan Ibu, silakan untuk ditanyakan kalau ada tanyakan Bu Dewi, Bu Yulia, Bu Inge, Pak Adit, Pandang. Nah, Pandang belum ada. Oke, kalau tidak ada Pak Dedi, ada pertanyaan Pak? Saya udah lama tinggal sama Pak Dedi. Kalau New Zealand bullish divergence, mendingan di buy. Oke, New Zealand. Iya. Kalau saya mau buy, saya nggak mau di sini Pak. H1-nya udah terlalu tinggi. Tadi yang saya katakan lebih baik. Kalau ini udah terlalu tinggi, saya mau turun. Tunggu dia turun dulu. Kalau dia cross lagi ke atas, baru saya buy. Tunggu H1-nya ke bawah Pak. Lalu dia cross ke atas lagi. New Zealand ini Bapak buy. Tunggu koreksi benar Pak. Tunggu koreksi. Sabar aja ya Pak ya. Tunggu koreksi. Oke, jika tidak ada, terima kasih banyak. Selamat malam. Oh, Bu Yulia, set yang ada bonusnya hanya Aussie. Oke, saya sebenarnya belum cek sih apakah New Zealand juga ada. Nggak apa-apa, nanti besok ya Bu ya, saya coba. Tapi kalau mau apa ya, kalau untuk New Zealand nanti saya cek. Kapan webinar? Webinar setiap hari
Webinar setiap hari Rabu, Ibu Ria. Setiap hari Rabu jam setengah 9 atau jam 9 lah ya, paling lama jam 9 kita mulai. Setiap hari Rabu jam 9 kita mulai. Untuk waktu dekat, webinar akan saya laksanakan di hari Jumat. Jadi webinar itu saya tulis saja. Webinar untuk webinar rutin itu Rabu jam 21.00 aja ya, PID. Lalu dalam waktu dekat ada open house yang diselenggarakan offline. Ya, ini offline. Offline tanggal 14 November 2014. Jika ada permintaan, maka open house-nya akan dibuat online juga tanggal 14 November 2014 jam 14.00. 14 semua ya, Bu. Kayaknya bagus ya. Enggak, Pak. Kita tidak trading online, tapi kita open house, Pak. Biasanya jadi Bapak kalau misalnya ada calon-calon nasabah yang kepingin diterangkan di Cilegon sana, kan jauh ya Pak ya Cilegon. Jadi silakan saja Bapak buka pakai infocus gitu ya. Silakan saja dilihat, nanti kami undang Bapak. Nanti saya akan menerangkan masalah leverage dan segala macam untuk calon-calon nasabah Pak. Itu bukan nasabah, buat calon-calon nasabah gitu ya yang ada di Cilegon, supaya Bapak bisa nanti ABC sistemnya juga berjalan Pak. Gitu. Jadi Bapak daripada capek-capek terangin, suruh ngumpul aja di tempat Bapak, di rumah Bapak, silakan aja nonton. Saya buat open house. Pak Sugi, New Zealand jika buy lawan sentimen pasar nggak? Iya, melawan sentimen pasar. Jadi gimana bagusnya? Bagusnya kalau Bapak mau buy tetap pakai stop loss. Kalau enggak Bapak tungguin daily-nya habis. Daily-nya belum habis Pak. Daily-nya belum mulai kalau menurut saya. Masih ada atasnya ini. Untuk Aussie juga sama, ini masih ada atas. Kalau menurut saya. Aussie masih ada atasnya. Paling jauh 8840. 8840 untuk Aussie. Secara teknikal ya. Closing di atas 8740 dan tidak membuat double top untuk Aussie-nya. Dilewatin terus ya 8840. Oke. Nutup gap, Aussie nutup gap. Kira-kira seperti itu, Pak. Ada gap di Aussie di sekitar 880. Tapi kalau saya lihat dalam 2 hari ke depan, kemungkinan besok masih naik Pak. Aussie. Kalau secara teknikal masih naik. Secara teknikal naik. Dia pasti juga kalau teknikalnya lagi kuat, lagi strong, dia juga tidak akan melawan sentimen yang ada.
Kira-kira begitu Pak Dedi. Ada lagi Pak? Baik, Pak Sugi sudah cukup Pak? Pandang, Dewi? Oke, sebentar lagi sudah masuk jam 11 malam. Kalau Mbak Ria di sana masih siang, nggak apa-apa. Baik, kalau sudah, kita akhiri saja webinar ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat untuk open house. Silakan untuk nasabah yang mau melihat atau bawa temannya, silakan saja. Saya juga akan pakai webinar untuk ini. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Endang, Pak Ade dari Banten, terima kasih Pak Toro, Bu Inge dari Surabaya, Bu Julia, terima kasih, Mbak Ria dari Belanda. Terima kasih banyak. Oke, selamat ketemu lagi. Nanti kita bisa, mudah-mudahan kita bisa berkumpul. Dan untuk kumpul-kumpul lagi nanti bagi-bagi door prize, bagi-bagi indikator, the line box nanti akan tanggal 28 bulan November. Karena bulan depan pasti nggak akan ada. Nah, bulan depan kan udah Desember, akhir bulan masih nggak ada. Jadi ini adalah bulan yang terakhir untuk tahun ini. Kita kumpul lagi tanggal 28. Khusus untuk calon nasabah boleh kumpul tanggal 14. Dan kita akan buat webinarnya. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu. Selamat malam. Dan terima kasih.